Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarona siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin wa sanna bi qiyamil layalihi linakuna minal muflihin wa sanna fi yaumil 'id salatahu fa innaha sunnatu rasulina wa da'bus sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai Al-Habib guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri, kita doakan semoga beliau dan istri juga anak-anaknya, keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, usaha yang barokah, keluarga yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para asatidz, para tokoh agama, para sesepuh, bil khusus Bapak Haji Oman, Bapak Ustadz Pandi, juga para asatidz yang lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh para tuan guru, para asatidz, para sesepuh. Juga teristimewa yang kita hormati Ormas BPPKB Banten ya, yang pada hari ini telah mensupport acara iftar jama'i atau acara buka bersama di Masjid Al-Mubarakah Kampung Setu, sekaligus memberikan santunan kepada, kalau tidak salah tadi saya dengar 60 anak yatim ya. Alhamdulillah banyak ya. Ini saya anak yatim nih, saya jangan yatim piatu saya ini, kok nggak disantunin nih. Tapi kalau mau nyantinin saya jangan uang, jangan amplop, perawan. Canda dikit Pak Haji. Ayang beren. Ya maksudnya puasanya jangan manyuk, baik biar seger, napa senyum. Kan senyummu untuk saudaramu sodako, tapi senyummu untuk janda sebelah itu musibah tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik langsung saja, ini jam berapa nih? Dengan 6 kurang. Baik langsung saja untuk supaya waktu efektif, efisien, tepat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Langsung saja pada kesempatan acara iftar jama'i sore hari ini di Masjid Al-Mubarakah Kampung Setu yang kita cintai ini, saya ingin menyampaikan tentang 4 golongan. 4 golongan yang pada bulan suci Ramadan sama sekali mereka tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang 4 golongan ini, jangankan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ampunan dosa saja dari Allah tidak. Artinya dosa-dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Segala kesalahan yang pernah mereka lakukan tidak akan dimaafkan oleh Allah. Bahkan 4 golongan ini termasuk minal halikin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, yang kata Nabi dalam hadis, rogima an purojulin dahola alai Ramadan watamma Ramadan qabla ayyub parola. Sungguh sangat hina dina, sangat merugi, sangat celaka
seseorang yang hidup di bulan suci Ramadan, artinya dia oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih umur panjang sehingga bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini. Akan tetapi dia sampai Ramadan berakhir, sampai Ramadan meninggalkannya, dia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Lantaran dia tidak mampu meningkatkan prestasi ibadahnya di bulan suci Ramadan. Lantaran mereka tidak mampu meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya kepada Allah di bulan suci Ramadan. Orang-orang mah pada puasa, ya mah kagak. Saya boleh nanya enggak nih? Boleh nanya enggak? Jawab jujur ya. Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Eng. Nah, jawab jujur. Jawab jujur. Saya mau nanya begini nih. Orang gila puasa kagak? Pernah lihat orang gila enggak? Di bulan Ramadan? Dia sahur enggak? Puasa enggak? Nah, kita jangan sampai seperti orang gila. Orang-orang puasa kita kagak. Orang-orang tarawih kita kagak. Nah, akhirnya orang ini tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Maka orang yang tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah di bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan berakhir meninggalkan dirinya, maka dia termasuk orang yang hina, orang yang rugi, orang yang celaka. Na'udzubillah min. Jadi ada 4 golongan yang sama sekali tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jangankan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dosa-dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah, kesalahan mereka tidak akan dimaafkan oleh Allah. Siapakah gerangan yang 4 golongan tersebut? Yuk kita lihat keterangannya. Qala al-Imamur Raji, Fa'idha qala al-fajru fi Lailatul Qadri, nada Jibril alaihi salam. Telah bertutur kata Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, apabila malam Lailatul Qadar, apabila fajar sodik telah terbit di malam Lailatul Qadar, nada Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril alaihissalam berseru kepada seluruh para malaikat yang lainnya yang ada di langit dan di bumi. Kata malaikat Jibril kepada mereka, ya ma'syarul malaikah, ya ma'syarul malaikah, wahai segenap golongan para malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ar-Rahil, kata malaikat Jibril, pergilah kalian. Payakuluna, maka lalu para malaikat yang lainnya yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma sana'allahul muslimina fi hadhil lailah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata para malaikat, hei Jibril, apa yang telah diperbuat oleh Allah bagi orang-orang Islam pada malam Lailatul Qadar dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada apa ini? Ada apa? Oh, dibagi. Baik, 55 katanya 55. Jadi yang belum menyimak dulu, menyimak tausiah duduk aja dulu. Tenang, semuanya kebagian ya Pak RT ya. Kebagian ya. Ini Pak Haji buat Pak RT. Baik, kita lanjut ya. Lanjut jangan nih. Atau mau bubar aja bubar. Nah, langsung bubar, langsung buka puasa udah. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menjawab, innallaha ta'ala najara ilaihim bi rahmati wa afa anhum wa ghafara lahum. Ini jawaban malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh para malaikat yang lainnya, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar dengan pandangan
rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan pinuh kukanyaah, pinuh kukadede. Bahkan bukan hanya itu, kata malaikat Jibril, wa afa anhum, dan Allah memaafkan kesalahan mereka, wa ghafara lahum, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka keadaannya kayauma waladatuhu ummuhu, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Artinya ia dosanya bersih bagaikan bayi yang baru dilahir. Kalau ada bayi baru lahir punya dosa kagak? Enggak sama sekali. Nah, itulah keuntungan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena mereka di bulan Ramadan puasa 1 bulan full di malam harinya, tarawih 1 bulan full, kemudian tadarus sampai khotam minimal 1 kali khotaman, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, dan dikeluarkan zakat fitrahnya, zakatnya, dan lain sebagainya. Intinya dia mampu meningkatkan ibadahnya kepada Allah di bulan suci Ramadan, sehingga dia layak mendapatkan Lailatul Qadar, layak mendapatkan ampunan dosa dari Allah, layak mendapatkan rahmatnya Allah, bahkan layak mendapatkan surganya Allah. Kira-kira jelas nggak nih? Ini kelihatannya ada yang banyak yang nggak connect nih, banyak yang nggak konsen nih, ya. Yang saya sampaikan jelas nggak nih? Kaharti tuh, pahim tum amla, ala kalami hada anifan. What are you understand? What are you understand to make speaking strong? Oke, already? Lanjut? Masih ada waktu? Baik. Jadi ada 4 golongan yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini yang 4 golongan, buka jangan. Buka ya, biar tahu ya, supaya tahu siapakah mereka yang 4 golongan yang pada bulan suci Ramadan sama sekali tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Segala kesalahan yang pernah dilakukannya sama sekali tidak akan dimaafkan oleh Allah. Na'udzubillah min. Ada yang tahu 4 golongan ini? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silahkan jawab, saya kasih THR 100.000 deh. Bener nih, serius nih, saya nggak bohong nih, nggak boleh bohong bulan Ramadan nih. Bener nih, serius nih. Ayo, ada nggak maju? Nih, THR dan saya 100.000 nih. Ayo. Nih, banyak tuh. Nah, ayo, benar serius ya. Yang bisa menjawab silahkan jawab, saya kasih THR 100.000 nih. Ayo silakan. Pertanyaannya, siapakah yang 4 golongan tersebut yang sama sekali tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, dan mereka tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, segala kesalahannya tidak akan dimaafkan oleh Allah? Silakan maju, ayo. Ayo. Ada enggak? Enggak ada. Bener nggak ada? Bener. Baik, kalau nggak ada saya yang jawab. Berarti nanti hadiahnya buat saya ya. Setuju? Mual beureun. Baik. Golongan yang pertama kata malaikat Jibril, meminul khamri, pecandu homer, pecandu arak, tukang mabok-mabokan minuman keras, tukang mengkonsumsi narkoba, tukang minum minuman keras seperti bir, TKW, AO, kanput, magadon, mandolin, topi miring, topi jengsol, topi bolong, topi menang hutang. Di inuman kumanehna nepi ka mabok sosoloyongan, ningali embe lewat ditumpakan kumanehna. Perasaan lewat Agnes Monica meureun, padahal embe malu keur mabok, aing abok. Itu yang pertama. Tukang mabok kalau tidak meninggalkan perbuatan maboknya di bulan suci Ramadan masih begitu juga, masih mabok-mabokan sama sekali sampai mati, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Naudzubillah min. Jelas?
Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua, akul walidaini, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, walaupun tiap malam tahajud sampai tarangna dekok dipakai sujud, sampai jidatnya hitam, walaupun tiap hari puasa, walaupun baca Qur'annya rajin, berzikirnya rajin, luar biasa ibadahnya kepada Allah, tapi kalau dia durhaka kepada orang tua, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia termasuk orang yang rugi. Kedudukan orang tua di hadapan Allah sangat mulia, sangat tinggi derajatnya. Sampai Allah titipkan ridhonya kepada kedua orang tua kita, Allah titipkan murkanya kepada orang tua kita. Artinya kalau kita mendapatkan ridho orang tua, maka insya Allah Allah ridho kepada kita. Dan kalau kita dimurkai oleh orang tua, maka tentu Allah akan murka kepada kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ridhollah biridhol walidain wasutullah bisutil walidain. Allah akan ridho kepada kita manakala orang tua kita ridho kepada kita, dan Allah akan murka kepada kita manakala orang tua kita murka kepada kita. Yuk cari ridho orang tua, karena di dalam ridho orang tua ada ridho Allah. Saking pentingnya anak berbuat baik, anak berbakti, anak menghormati, memuliakan orang tua, saking pentingnya sampai-sampai perintah menyembah Allah digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Yuk kita lihat ayatnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan kepada kamu agar hendaknya kamu jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tuh, luar biasa derajat orang tua, sampai perintah berbuat baik kepada orang tua digandengkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa alangkah tingginya derajat orang tua di hadapan Allah. Makanya anak yang durhaka walaupun ahli ibadah haram masuk surga. Kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati menurut agama ada 4. 1, ayah kandung kita, ibu kandung kita. 2, para ulama, guru-guru kita. 3, yaitu siapapun yang usianya jauh di atas kita. Yang 4, suami bagi istri. Itu 4 golongan, semuanya mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Mereka semuanya adalah kategori orang tua. 1, ayah dan ibu kan. 2, para ulama atau guru-guru kita. Itu orang tua kita. Orang tua kita di rumah yang ngasih kita makan, minum, jajan, uang. Tapi guru-guru kita yang ngasih kita ilmu rohani. Nah, mereka mendapatkan hak yang sama untuk kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kita di rumah. Yang ketiga siapa tadi? Itu orang-orang sepuh yang usianya di atas kita. Mereka punya hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Tidak termasuk ke dalam golongan satu orang yang tidak menghormat kepada yang lebih tua dan tidak menyayang kepada yang lebih muda. Itulah ajaran Golongan yang keempat siapa? Suami bagi baik, itu baru 2 golongan ya. Pertama tukang maaf, yang kedua anak yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, semuanya ada 4 golongan. Tuntasin jangan nih. Anggus kentong ya. Aya kene waktu teh. Tos siap-siap kalau nggak ada harana bisa kabur beduk. Ulah waktu atuh. Emang daek tanggung jawabnya di akhirat. Baik, golongan yang ketiga yang sama sekali tidak akan pernah mendapatkan ampunan dosa dari Allah, tidak akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah di bulan Ramadan adalah waqati'ur rahimi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang sama saudaranya enggak akur, bermusuh-musuhan, berantem dengan saudaranya, baik saudara senasab maupun saudara seagama. Nah, kata Nabi, la yahillu li rajulin ayyahjur akhahu fauqa salasati ayyam.
Tidak halal bagi seorang muslim membiarkan saudaranya di atas 3 hari. Jadi kalau kita berselisih, kalau kita bertengkar, kalau kita berantem, jangan lewat dari 3 hari. Jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak akur, nggak nanya. Ketemu di jalan kayak ketemu anjing dengan kucing, berpaling dua-duanya. Yang satu berpaling ke kiri sambil meludah, po. Yang satu berpaling ke kanan sambil meludah, po. Kita kalah sama semut. Semut kalau ketemu temennya berhenti enggak? Berhenti dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, damang lewat lagi. Ketemu lagi, assalamualaikum. Itu ngucapin salam semut, percaya tuh. Bisa terdat, tanya kusia, habis kasirem nah, tanya kusia. Botak-botak sih nanya kasirem. Nanti pada nanya kasirem, ini nanya ke aing. Nah kita jangan kalah sama semut. Yang notabene semut nggak dikasih akal, bagus akhlaknya, ketemu teman saudara salam. Nah kita, masya Allah, naudzubillah min, itu golongan yang ketiga yang memutuskan tali silaturahmi. Walaupun puasanya full 1 bulan tamat, tarawihnya full 1 bulan tamat, khotam Quran 30 juz, tapi kalau dia dengan orang yang akur belum mendapatkan ampunan dosa. Kalau dia memutuskan silaturahim belum mendapatkan ampunan dosa. Naudzubillah min. Kalau begitu rugi kagak? Rugi kagak? Rugi. Yang rugi ya kita puasa, kita tarawih tapi belum mendapatkan ampunan dosa gara-gara memutuskan tali silaturahim, gara-gara dengan saudara tidak akur. Naudzubillah min. Golongan yang terakhir yang keempat yaitu wal musahin. Musahin, apa itu musahin? Yakni musyarif. Jadi musahin itu musyarif. Apa itu musyarif? Musyarif itu ya wahuwal ladzi la yukallimu akhahu salasati ayam. Jadi yang disebut musahin adalah musyarif, yang disebut syarif adalah seseorang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi dari 3 hari. Nah itu golongan yang keempat. Demikian kulsum ya, bukan kultum. Kalau dulu namanya kultum, artinya kuliah 7 menit. Kalau sekarang ditingkatkan, ditambah 3 menit jadi 10 menit, maka disingkat kulsum, kuliah 10 menit. Tapi di depannya jangan pakai umi kulsum. Nah itu mah istrinya Rasulullah ya, putrinya ya, putrinya Rasulullah kan ada 7 ya, ada 7. Baik, demikian kulsum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir semuanya itu dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup dengan salam, yuk kita sama-sama baca dulu kalimat zikir yang dibaca menjelang duduk maghrib, menjelang buka puasa. Baru kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. 2 kali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terakhir, asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Mari kita tutup dengan doa.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadri fi hadha syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-barakata fi kulli ma a'taitana. Allahumma arzuqna halawatal iman. Allahumma arzuqna al-istiqamah fi kulli khair. Allahumma arzuqna husnal khotimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minas syaithanir rajim fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ya kita sama-sama baca doa buka puasa Bib ya. Udah ajan belum? Belum. Udah masuk belum? Ah, jangan sampai salah ini. Nanti kalau belum masuk minum berarti batal. Coba yang benar. Dipastiin. Udah masuk. Benar. Sohen. Ayo, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu jahabat jama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seharusnya minum dulu sih, gak apa-apa deh. Silakan.